Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Umar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita kenal dengan K3. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan general dan juga akan mengerucut dalam K3 di laboratorium. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kita terlebih dahulu mengenal apa itu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, menurut pengertiannya, K3 itu merupakan sebuah instrumen untuk melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang ditimbulkan oleh adanya suatu aktivitas pekerjaan. Jadi secara singkatnya, K3 itu adalah melindungi manusia dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita juga harus mengetahui beberapa filosofi mengenai K3 itu sendiri. Di sini ada 8 filosofi mengenai K3, di mana ini menjadi fundamental paling penting agar kita mengetahui lebih jauh mengenai K3 itu sendiri. Yang pertama adalah safety is an ethical responsibility, di mana di sini mengartikan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab moral, di mana moral itu merupakan tanggung jawab dari keselamatan itu sendiri. Yang kedua, ada safety is a culture, not program. Di sini menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah sebuah budaya, bukan hanya program. Jadi kita membuat sebuah budaya berupa keselamatan, bukan hanya sebuah program saja dalam suatu pekerjaan, tapi sebagai budaya yang harus kita kendalikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sehari-hari saja, namun juga pas kita bekerja. Yang ketiga, ada manajemen is responsibility, di mana K3 ini mempunyai filosofi di mana manajemen bertanggung jawab atas K3 itu sendiri. Kemudian yang keempat ada employee is a condition employment, di mana pekerja harus dibina supaya bekerja dengan aman. Tentu K3 ini harus mempunyai pembinaan yang kuat terhadap pekerjaannya agar pada saat pekerja bekerja itu bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Kemudian yang kelima adalah seperti is condition of employment, di mana K3 adalah cerminan kondisi pekerjanya. Jadi di filosofi yang kelima ini sangat relevan dengan beberapa kondisi di lingkungan nyatanya, di mana ketika para pekerja dalam menjalankan aktivitasnya itu aman, itu juga mencerminkan bahwa K3-nya itu dilakukan secara efektif dan juga efisien. Namun begitu juga sebaliknya, ketika banyak pekerja yang tidak aman, maka dapat kita bisa simpulkan bahwa K3 tersebut itu dilakukan tidak efektif. Kemudian, untuk filosofi yang keenam, yaitu all injuries are preventable, di mana semua kecelakaan kerja bisa dicegah. Kita tahu bahwa kecelakaan bisa dicegah dengan menggunakan beberapa peralatan-peralatan yang akan kita jelaskan untuk kedepannya. Kemudian untuk filosofi yang ketujuh, yaitu safety program must be set specific, di mana program K3 harus diterapkan secara spesifik. Jadi K3 ini tidak mentah-mentah diterapkan, tapi harus juga spesifik dan juga rinci dan jelas. Untuk filosofi yang terakhir, untuk K3 adalah safety is good business. K3 ini sangat baik untuk bisnis. Ini yang menjadi problematika bagi beberapa perusahaan-perusahaan yang kurang menerapkan K3. Perusahaan-perusahaan sekarang banyak menilai bahwa dengan menerapkan K3 itu merugikan kos perusahaan. Namun, kalau perusahaan itu memikirkan jangka panjang, maka K3 itu merupakan investasi yang baik untuk bisnis perusahaan itu sendiri. Di mana semakin banyaknya pekerja yang selamat, maka tentunya tidak banyak
biaya yang dikeluarkan untuk penanganan-penanganan yang tidak perlukan, seperti itu. Kemudian, kita juga akan membahas lebih lanjut mengapa K3 dalam laboratorium itu penting. Nah, kita perlu sepakati terlebih dahulu bahwa laboratorium adalah tempat yang penuh dengan potensi bahaya. Mulai dari bahan kimia berbahaya, peralatan yang rumit, hingga risiko biologis, keselamatan, dan kesehatan kerja K3 di laboratorium inilah adalah merupakan hal yang mutlak. Kalau semisal tidak menerapkan K3 di laboratorium, ya tentu para pekerja ataupun perseorangan yang melakukan aktivitas di laboratorium bakal mempunyai potensi bahaya yang tinggi dari bahan kimia berbahaya dan peralatan yang rumit. Nah, mengapa K3 laboratorium itu penting? Yang pertama, untuk mencegah kecelakaan. Tentunya banyak sekali kecelakaan yang timbul ketika kita melakukan praktikum di laboratorium. Misalnya, dengan kita tidak mahir menggunakan peralatan yang kita nggak kuasai, sehingga kita berantakan pada saat menggunakannya. Sehingga kita bisa mencegahnya dengan cara kita menggunakan pelatihan ataupun mengetahui alat-alat yang akan kita gunakan itu tidak rumit dan mudah digunakan. Yang kedua, melindungi kesehatan. K3 ini sangat melindungi kesehatan. Semakin kita menerapkan K3 ini, semakin kita tingkat perlindungan kesehatannya itu semakin meningkat. Sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan K3 dalam laboratorium, tingkat perlindungan kesehatan kita semakin menurun. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan K3 ini, kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Kita bisa beraktivitas di laboratorium tanpa khawatir dengan potensi-potensi yang bahaya. Yang keempat, yaitu mematuhi regulasi. Tentunya Indonesia merupakan negara hukum, di mana Indonesia juga menerapkan undang-undang mengenai penerapan K3 di perusahaan maupun laboratorium. Dengan kita menggunakan K3, maka kita termasuk salah satu yang telah memenuhi regulasi yang ada di negara kita sendiri. Yang kelima adalah menjaga lingkungan. Dengan menerapkan K3 ini, limbah-limbah yang ada di dalam laboratorium bisa kita buang sesuai dengan pengetahuan kita mengenai K3. Nah, kemudian ada elemen-elemen utama K3 di laboratorium. Namun dalam pembahasan kali ini hanya ada dua bagian yang akan saya jelaskan, yaitu bagian pengolahan bahan kimia berbahaya dan penggunaan peralatan laboratorium yang aman. Di mana kita tahu bahwa elemen-elemen utama K3 laboratorium itu terdapat terdapat 5 elemen. Yang pertama adalah peraturan dan kebijakan keselamatan. Yang kedua dan tiga ini akan kita bahas, yaitu pengolahan bahan kimia berbahaya dan penggunaan peralatan laboratorium yang aman. Yang keempat adalah pengendalian bahaya biologis, dan yang terakhir adalah penanggulangan keadaan darurat. Yang kedua dari elemental utama laboratorium yaitu pengolahan bahan kimia berbahaya. Apa yang perlu kita kelola agar bahan kimia ini bisa kita aman dari bahayanya? Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi dan labeling terhadap peralatan yang akan kita gunakan dan bahan kimia yang akan kita gunakan. Tujuannya adalah agar kita tahu potensi-potensi bahaya yang akan terjadi ke depannya melalui identifikasi dan juga labeling. Yang kedua, itu melakukan penyimpanan yang aman. Tentunya bahan kimia itu perlu penyimpanan yang aman. Salah satu yang saya ketahui adalah bahan kimia itu tidak boleh secara langsung terkena sinar matahari. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penyimpanan yang aman
agar bahan kimia-kimia tersebut itu jauh dari potensi kecelakaan akibat paparan radiasi yang tidak dimungkinkan. Yang ketiga, yaitu penggunaan APD. Tentunya pada saat kita melakukan pengolahan bahan kimia berbahaya, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Tujuannya adalah untuk menurunkan resiko potensi bahaya yang terjadi ketika kita melakukan uji kimia. Yang terakhir yaitu lembar data keselamatan bahan atau MSDS atau SDS. Lembar data ini sangat penting mengingat bahwa perlu pencatatan terkait dengan keselamatan bahan agar nantinya potensi bahaya itu dapat kita cegah dan dapat kita kurangi dalam dampaknya atau akibatnya. Kemudian, ada penggunaan peralatan laboratorium yang aman. Tentunya, sebagai orang yang melakukan praktik di laboratorium, perlu melakukan penggunaan peralatan laboratorium yang aman. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah pelatihan penggunaan. Jadi sebelum orang-orang yang melakukan praktik laboratorium, itu terlebih dahulu seharusnya melakukan pelatihan penggunaan. Jadi, kita melakukan trial atau uji coba terhadap bahan-bahan ataupun peralatan yang akan kita gunakan. Namun tidak digunakan secara asli. Karena kita hanya pelatihan, kita gunakan secara material dan penyampaian secara lisan. Sehingga nantinya ketika menggunakan peralatan laboratorium itu dapat aman. Sehingga bagi para praktikum, calon praktikum yang akan melakukan uji coba di laboratorium, melakukan pelatihan penggunaan itu merupakan hal yang seharusnya dilakukan agar tentunya mengurangi resiko berbahaya yang ada di laboratorium. Kemudian yaitu pemeriksaan secara berkala, di mana tentunya alat-alat laboratorium dan juga bahan-bahan laboratorium itu perlu dilakukan sebuah pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pembersihan, pengecekan, dan juga mungkin pembuangan terhadap bahan-bahan kimia yang telah kadaluarsa ataupun yang tidak dapat digunakan lagi. Kemudian ada perawatan yang tepat. Ini yang menjadi inti dari penggunaan peralatan laboratorium yang aman. Jadi alat-alat yang akan digunakan sebelum praktik di laboratorium itu harus dilakukan perawatan yang tepat dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa agar perawatan yang dilakukan itu langsung bersih dan juga tidak menimbulkan potensi bahaya ketika melakukan praktikum ke depannya. Yang keempat yaitu penggunaan yang sesuai. Para praktikum di laboratorium harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan peralatan yang akan mereka ujikan sebagai alat uji. Sehingga penggunaan yang sesuai ini bisa menurunkan yang namanya potensi kecelakaan pada laboratorium. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis bahaya K3. Tentunya dalam laboratorium juga banyak jenis-jenis bahaya K3. Ini adalah bahaya K3 secara general, baik di luar ruangan maupun dalam ruangan. Itu terdapat 3 jenis bahaya K3. Yang pertama ada bahaya jenis kimia, di mana bahaya jenis kimia ini tentunya bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh reaksi dari bahan kimia itu sendiri. Ada zat kimia berbahaya. Dan di sini juga ada tanda-tanda beberapa label terkait zat kimia berbahaya. Ada tengkorak yang berarti beracun, ada tanda silang yang berarti berbahaya, ada mudah meledak, mudah terbakar, korosif,
dan pengoksidasi. Selain itu juga ada bahaya jenis fisika. Selain ada bahaya jenis kimia, juga terdapat bahaya jenis fisika. Salah satunya adalah animal hazard atau terdapat anima ataupun hewan-hewan. Ada head hazard, shape instrument hazard, dan glassware hazard dan lain sebagainya. Bukan hanya jenis fisika ataupun kimia yang ada, namun juga terdapat bahaya jenis proyek ataupun pekerjaan. Ada beberapa tanda dalam jenis proyek atau pekerjaan, yaitu ada area CCTV, hati-hati area pengisian aki, dan ada hati-hati area pengelasan. Jadi K3 itu jenis-jenis bahayanya itu ada 3 ya. Jadi jenis bahaya kimia, fisika, dan jenis bahaya proyek atau pekerjaan. Tentunya baik fisika, kimia maupun proyek itu untuk tanda-tandanya itu harus dipelajari agar kita ketika menggunakan bahan itu bisa kita cegah dampaknya. Itulah penyampaian materi singkat dari saya Muhammad Jafar Umar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.